Halo, kali ini kita akan sharing bagaimana caranya menggunakan program grafis Photoshop, di mana program ini adalah program pengolah grafis untuk mengedit foto atau membuat desain dan lain sebagainya. Dan program ini sangat powerful. Sayang sekali kalau misalkan teman-teman tidak mempelajari program Photoshop, karena di program ini kita bisa mendapatkan tool-tool desain yang lumayan oke. Tutorial kali ini emang sangat basic sekali. Kita akan membuka programnya. Kita akan membuka programnya dari awal kita mengklik programnya sampai tampilan antarmuka dari program Photoshop ini seperti apa. Saya menggunakan program Photoshop CC. Ketika kita membuka program Photoshop, kita harus sabar menunggu proses loading dari program Photoshopnya ini, karena kadang-kadang untuk beberapa komputer, proses membuka program Photoshopnya ini pasti akan berbeda-beda sesuai dengan performa dari komputernya. Jadi kita melihat di sini komputer saya juga nggak terlalu bagus-bagus amat, nggak terlalu cepat-cepat amat. Jadi lumayan loadingnya, jadi lumayan cukup lama. Kita tunggu sampai nanti ada tulisan untuk membuat new project. Nah, ketika kita pertama kali membuka program Photoshop, sebenarnya akan berbeda-beda dengan sisi Photoshop sisi yang sebelumnya. Tetapi untuk Photoshop 2018 ke atas kalau nggak salah, pertama kali akan bertemu dengan tampilan seperti ini. Namun karena di sini saya sudah membuat beberapa project di program Photoshop, nanti akan ditampilkan recent atau yang project-project yang terdekat yang pernah dikerjakan, nanti akan muncul di sini di tampilan depan. Tetapi kalau misalkan baru pertama kali banget, tentu saja di sini tidak ada gambar seperti ini. Jadi ini untuk memudahkan, fitur dari Photoshop untuk memudahkan kita untuk masuk ke project yang pernah kita kerjakan yang paling dekat waktunya gitu ya. Kalau misalkan 1 jam ke belakang atau 2 jam ke belakang, bahkan 1 hari ke belakang, nanti akan muncul di sini. Seperti di sini ada tulisan 14 jam yang lalu, 14 jam yang lalu, 18, 4 hari yang lalu. Nah, ada tulisan-tulisan gitu. Jadi tentu saja ini sangat memudahkan kita ketika kita lupa nyimpen project. Jadi kita nggak perlu buka di Explorer, buka aja langsung ke Photoshopnya. Oke, sekarang kita langsung ke bagaimana langkah pertama ketika kita menggunakan program Photoshop ini. Ketika kita menggunakan program Photoshop, yang pertama kita lakukan adalah klik Create New. Create New ini adalah kita akan membuka project baru, dan di sini ada tampilan pilihan untuk dokumennya atau kertasnya ini. Kalau misalkan kita andaikan dengan kehidupan kita sehari-hari, ini kayak kertasnya gitu ya. Ini kertasnya mau bentuknya seperti apa nih? Mau misalkan di sini ada pilihan untuk foto, ada landscape 2x3, landscape 4x6. Untuk ini bentuk-bentuk foto ya, ukuran-ukuran foto. Dan di sini juga ada ukurannya di sebelah kanan. Lalu print, ini untuk kertas-kertas kayak kertas A4, kertas legal, A3 dan lain sebagainya. Termasuk juga ada pilihan pilihan custom ukurannya di sini. Orientasinya mau potret, mau landscape. Lalu art dan illustration, ini pilihannya. Begitu juga web. Mobile itu untuk HP ya. Lalu untuk pilihan film dan video. Nah, pilihan untuk film dan video ini adalah pilihan untuk teman-teman yang bergerak di bidang videografi biasanya, karena ukurannya ini adalah ukuran-ukuran dari frame size-nya video, kayak ukuran high definition, HDTV, lalu UHD TV dan lain sebagainya. Banyak pilihan di sini ya. Namun ini silakan teman-teman memilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan kita mau membuat sebuah gambar dengan ukuran A3 untuk dicetak atau desain, teman-teman bisa memilih dengan A3. Kalau biasanya saya menggunakan yang A3 ini. Kenapa A3? Karena ukurannya besar. Jadi paling enggak lebih besar dari ukuran A4 ya, yang legal kertas-kertas biasa gitu ya. 2 kali lipatnya kalau nggak salah ukuran A3 itu. Lalu ketika saya akan membuat sebuah animasi atau gambar-gambar yang akan kita animasikan untuk ditampilkan dalam sebuah render video,
maka tentu saja saya memilih film dan video dan saya memilih yang HDTV 1080p dan lain sebagainya. Ya, kalau memungkinkan teman-teman misalkan mau menggunakan dengan ukuran yang 4K atau 8K sama sekali, silahkan. Nah, untuk ketika kita memilih yang film video ini biasanya saya menggunakan untuk video YouTube. Kalau video YouTube saya memilih yang HDTV 1080p ini. Jadi ukurannya 1920 kali 1080. Nah, seperti yang kita lihat di recent ini. Di preview yang pertama di antarmuka ini yang Lesti Bilar, lalu gambar-gambar apa nih. Nah, ini saya menggunakan ukuran HDTV. Nah, setelah kita menentukan ukuran kertasnya, misalkan kita memilih yang ini aja ya, yang HDTV aja yang ini ya. Setelah menentukan ukuran kertasnya atau ukuran layar kerjanya, kita ketikkan nama filenya. Misalkan kita di sini akan membuat sebuah project baru, maka kita ketikkan project 1 dan klik create. Nah, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini pilihan layar yang untuk digunakan yang HDTV. Bedanya yang ukuran HDTV ini dengan kertas-kertas yang kita pilih, misalkan kita pilih satu lagi ya. Kita memilih kertas dengan ukuran yang A3 misalkan yang biasa saya pakai. Ini adalah kertas untuk print ya, untuk cetak. Kita klik create. Nah, perbedaannya adalah ketika kita memilih yang ukuran kertas yang print tadi dari kumpulan kolom-kolom print, maka tidak ada garis-garis bantu seperti yang ada di layar kerja yang untuk mobile video. Kenapa? Karena untuk layar kerja yang menggunakan film dan video, garis-garis bantu yang berwarna biru muda ini, Tosca apa ya? Yang Tosca ini adalah garis bantu yang mencirikan save mode dan action mode. Saya yakin orang-orang video ngerti lah apa save mode, apa action mode. Jadi kalau misalkan kita lewat dari garis-garis ini biasanya akan kepotong di layar televisinya. Oke, untuk kertas kayaknya udah cukup. Oke lah, udah cukup ngerti ya. Ketika kita mengklik create maka langsung ke layar kerja dan kita pilih yang ini aja, yang ini dulu ya. Yang ukuran A3 ini dulu. Sekarang kita lanjut lihat tool-toolnya yang ada di Photoshop ini. Kita terangkan satu-satu dengan cepat aja ya. Nanti kalau detailnya kita akan terangkan di belakangan. Nah, yang pertama yang sebelah tool-tool yang ada di sebelah kiri yang di pinggir ini yang tanda silang ini adalah pick tool. Pick tool ini adalah kalau bahasa Indonesianya ini untuk transform atau menunjuk, atau ketika kita mengklik maka fungsi atau mau menggeser sesuatu maka kita memilih fungsi yang ini, yang panah ini. Misal kita buat satu objek, kita buat cepat aja. Kita buat satu objek. Nah, ketika kita memilih yang tanda panah, yang tanda ini, pick tool, maka kita bisa menggeser objek ini atau bahkan mentransformnya atau mengubah ukuran dari objeknya. Nah, ketika kita mengubah ukuran nanti kita terangkanlah lebih lanjut. Cuma cepatnya kalau misalkan kita mau mengubah ukuran, kalau di Photoshop nggak serta-merta ini langsung berubah ukuran tanpa melakukan proses selanjutnya. Di Photoshop ada namanya, kita harus meng-apply-nya. Kita harus mengiyakan lah kalau bahasa manusianya, mengiyakan bahwa proses transform ini dilakukan. Kalau enggak dilakukan maka kita tidak bisa lanjut ke proses selanjutnya nanti. Jadi misalkan kita mau merubah, maka kita bisa dengan mengklik enter atau bisa dengan mengklik yang di atas. Jadi kenapa ini ada muncul tanda di atas, tanda
centang ini dan tanda stop ini. Tanda stop ini meng-cancel, tanda cancel ya. Kalau ini meng-apply atau meng-apply itu apa ya? Menerima bahwa proses transformnya atau merubah ukurannya kita kan. Kita lanjut ke tool yang kedua, ini adalah selection tool. Selection tool ini adalah tool di mana kita bisa memilih objek dengan cara menseleksi bagian-bagian tertentu. Di mana di sini ada 4 pilihan, rectangle, elliptical, single, dan silakan teman-teman baca sendiri nanti. Dan ini digunakan untuk menseleksi dengan ukuran geometri yang baku, persegi dan bulat. Jadi misal seperti ini, kita mau memilih di sini yang kotak ini kita pilih misalkan segini, lalu kita buat new layer dari sini misalkan ini. Nah, maka kita bisa mendapatkan objek sesuai seleksi kita. Lalu kita mengenal selection yang tidak baku dengan bentuk yang tidak beraturan ada di posisi tool yang ketiga ini. Di sini ada pilihan lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Ini untuk menseleksi juga. Jadi kita lihat misalkan dengan polygonal lasso tool, kita bisa memilih si objeknya dengan tidak beraturan bentuknya. Nggak seperti tadi, kalau tadi kan bentuknya udah baku kayak persegi dan bulat. Maka dengan polygonal lasso tool kita bisa memilih dengan cara bentuk-bentuk yang tidak beraturan tetapi kita sesuai keinginan kita gitu ya. Begitupun dengan lasso tool. Sebenarnya yang lasso tool ini banyak digunakan oleh desain-desain grafis atau digital painting karena ini kayak menggambar. Jadi kita tahan mouse lalu kita gerakan maka kita akan mendapatkan satu bentuk yang kita pilih. Jadi sesuai gambarnya nggak beraturan tetapi sesuai yang kita inginkan dan tidak garis-garis, bentuknya lebih ke kurva gitu ya, bentuknya lebih ke kurva. Selanjutnya yang magnetic lasso tool ini adalah suatu alat seleksi untuk memilih objek secara otomatis dari satu bentuk yang udah ada. Misalkan seperti ini. Misalkan kita di sini mendrag gambar ke layar kerja Photoshop-nya seperti ini. Misalkan di sini kita ada gambar, ada foto seperti ini. Kita akan mentes dengan menggunakan magnetic lasso tool. Sebentar. Magnetic lasso tool, maka dia akan otomatis mengikuti bentuk dari objek yang kita seleksi. Kita klik magnetic lasso tool, klik di sini misalkan. Nah, tanpa di klik and drag, dia langsung akan mengikuti alur dari objek yang kita pilih tanpa kita melakukan proses menekan mouse, kecuali kita membuat merubah-rubah navigasinya seperti yang pernah saya terangkan di video Photoshop untuk proses navigasi yang paling mudah. Cuma emang kadang-kadang presisi dari proses pilih dengan magnetik yang namanya otomatis ya kadang-kadang ada miss-missnya dikit gitu ya. Kayak ini nih. Ini kan ini nggak ke cover walaupun sebenarnya ini objek. Jadi tapi sebenarnya kita ini gampang aja. Kita bisa menggunakan dengan cara manual, misalkan digabungkan dengan lasso tool dan kita mengklik di sini nih. Ini untuk menambahkan pilihannya kayak gini. Nah, misalkan kita pilih seperti ini, akan menambah. Lalu kita klik men-trim ini atau memotong, maka ini untuk mengurangi objek yang terlalu berlebihan dipilihnya. Misalkan seperti ini nih. Yang ini misalkan berlebihan. Nah, kita pilih bisa seperti itu gitu ya. Itu magnetic lasso tool.
Dan tool-tool lainnya, ini banyak banget sebenarnya toolnya, jadi sebenarnya nggak cukup kita terangkan di satu video ini saja, karena takutnya ada yang bosan nanti kelamaan si videonya nanti. Jadi kita terangkan di sini ada tool yang untuk cropping, ada tool yang untuk buang gambar, seleksinya. Jadi tadi kan ada lasso tool di seleksi yang ketiga ini, yang di sini ada ini quick selection dan magic wand tool. Lalu ada yang cropping juga untuk mengcrop layar kerjanya. Lalu ada pick tool itu untuk mengambil warna dari satu objek misalkan, tuh kan berubah. Lalu ada untuk ngeblurkan tool, teks juga ini ditandakan dengan huruf T ini. Lalu ada juga untuk navigasi, walaupun sebenarnya untuk navigasi saya sarankan teman-teman melihat cara navigasi yang lebih mudah di video saya sebelumnya dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman explore. Ini adalah layar perkenalan aja untuk program Photoshop, bahwa Photoshop ini mempunyai tampilan seperti ini dan banyak tool-tool yang bisa teman-teman pergunakan sehingga teman-teman bisa mendapatkan sedikit pencerahan atau pemahaman mengenai Adobe Photoshop itu seperti apa gitu ya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya, bagaimana powerful-nya Photoshop, kita explore. Demikian sahabat tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk tutorial lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Kita lanjut untuk tips, trik, dan tutorial selanjutnya. Ikuti terus ya. Terima kasih dan sampai jumpa.